Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Reminder dulu, nanti malam kita akan keluar 2 data penting dan inilah 2 data penting terakhir di minggu ini. Setelah itu ya masuk ke Sabtu Minggu lebih santai. Nanti Minggu kita akan lihat overview seminggu ke depan ada apa aja ya. Tapi ingat, malam ini setengah 9 malam kita akan keluar 2 data penting, yaitu core retail sales dan retail sales. Jadi buat elu yang konservatif ya terutama, pertimbangkan untuk tutup posisi kalau sudah dekat-dekat jam segini dan belum kena target TP ya. Oke, langsung aja kita masuk ke Bitcoin Dominance dulu. Untuk Bitcoin Dominance hari ini akhirnya terjadi retest pertama di MA20. Ya, kita lihat sampai besok pagi. Apakah MA20 berhasil bertahan sebagai support atau enggak? Nah, kalau berhasil bertahan dan mantul, harapan kita selanjutnya mungkin ya BTC USD-nya meningkat instead of koreksi. Karena kalau BTCD-nya naik dan BTC-nya koreksi, nah di situ altcoins terjun payung. BTC koreksi, alts muntah darah. Gitu. Jadi sekali lagi, kalau sampai ini mantul di MA20 BTCD-nya ya, jangan sampai kebalik BTCD dengan BTC USD. Nah, harapan kita kalau sampai ini naik adalah BTC yang rally juga. Karena kalau dari itu ya minimal alts-nya cuma ke outperform saat rally, bukan saat koreksi. Begitu ya. Oke, next langsung aja masuk ke komen yang pertama itu dari ini apa nih? Mmat atau Mamat mungkin ya, Mamat Bintang. Setiap ada celah turun selalu nyicil LTC. Ini kayaknya tadi satu ini ya sempat ngelihat gua nge-research soal ini pair alts ya yang layak atau enggak untuk di hold. LTC ini salah satu yang masuk ke yang menurut gua kurang cocok buat kita hold. Kenapa? Bukan karena perasaan ya. Kalau secara fundamental sih sebenarnya LTC nggak ada yang gimana ya. Maksudnya dia bukan kayak wah ini cuma spekulatif meme coins gitu ya. Wah benar-benar kacau. Enggak sih. Enggak seperti itu. Fundamentalnya sih ya mid lah jujurnya, biasa aja begitu ya untuk si LTC ini. Dan kalau buat lo nggak tahu, LTC ini sebenarnya didesain awalnya kayak silvernya dari kripto lah. Emasnya itu BTC, silvernya katanya LTC begitu. Ya ada benernya sih, ada benernya. Tetapi dari standpoint investasi menurut gua kurang worth it karena ini ya. Buat lo yang belum tahu, ada pair, kan kita selama ini cuma taunya biasa pair USD aja kan. BTC USD, ETH USD, atau bisa juga BTC IDR. Nah, tapi banyak yang nggak tahu, lu juga bisa ada pair BTC begitu. Jadi LTC BTC, BNB BTC, ETH BTC, Cardano BTC. Nah, ini bisa menunjukkan performa dia dibandingkan dengan BTC. In general, kita nggak terlalu pengen punya aset yang historically speaking terus membuat lower low dan lower high seperti di sini ya. Lower low, lower high, lower low, lower high, dan terus begitu. Dan untuk LTC bisa dibilang perlawanan dia itu hanya terjadi yang cukup signifikan tuh di masa-masa sini nih ya, di mana dia sempat membuat higher high lagi, bahkan membuat higher low dan higher high. Tapi setelah itu, setelah dari 2017-2018 udah terus lemah, bahkan di cycle 2018 sampai 2021 itu performanya very bad to be perfectly honest ya. Jadi kasarnya, lu mengambil resiko lebih besar di aset yang market cap-nya lebih kecil karena ya signifikan lebih kecil dibandingkan BTC. BTC udah nyaris 2 triliun ya. Sementara LTC itu ada di ranking berapa nih? Di ranking 16 dengan 9,5 miliar saja USD. Mungkin kalau ngeliatnya, itu gede bang. Wah kalau gini punya potensi lebih gede nggak sih bang? Ya historically speaking no. Begitu karena dengan pair BTC-nya ya, LTC BTC menunjukkan bahwa dia lanjut membuat lower low, lower high, lower low, lower high. Nah, aset yang seperti ini atau altcoins yang punya chart seperti ini menurut gua nggak worth it untuk kita hold gitu karena resiko lebih besar tapi historically speaking gains-nya lebih kecil gitu ya. Oke, itu untuk Litecoin BTC. Tapi sebenarnya bukan cuma LTC ya. Jadi bukan cuma spesifik LTC, tapi ada beberapa contoh. Kayak pesaing-pesaingnya lagi BTC yang lain lah gitu. Kayak di sini contohnya ada BSV ini yang baru-baru masuk ke market, kemungkinan besar nggak tahu ya. Bitcoin Satoshi Vision disebutnya ya. Nah, ini lebih parah bahkan ya. Lower low, lower high, lower low, lower high, terjun payung dan muntah darah begitu ya. This is bad. Lalu kita ambil contoh lagi yang lain, ada BCH, ini Bitcoin Cash ya. Bitcoin Cash itu sekarang ranking berapa ya? 22 ya dengan market cap 6,7 miliar.
Nah, ini historically speaking not good untuk di hold. Karena ya lagi-lagi seperti yang gue bilang tadi, lu mengambil resiko lebih besar dengan gains yang lebih kecil. Begitu, it doesn't make sense. Begitu, tapi ya gua ngerti gini. Gua ngerti kenapa banyak orang yang masih tetap pegang karena dia nggak tahu chart ini. Begitu nggak tahu chart ini bahwa ya dia mengambil resiko terlalu gede dengan gains yang nggak terlalu bagus juga. Begitu. Jadi untuk Bro Mamat mungkin boleh pertimbangkan jangan LTC. Begitu ya, karena ada contoh juga yang lain yang historically speaking bagus ya. Contoh yang historically speaking bagus ya tentunya ETH ya. ETH salah satu yang oke, walaupun cycle ini not that good, tapi historically speaking not bad ya, not bad. Kita bisa lihat kalau kita zoom out, dia masih overall masih adalah perlawanan ya. Cuma di cycle ini aja yang rada jelek ya. Nah, tapi ya masih ada perlawanan. Tapi kalau mau ngomong lebih bagus lagi, ada kayak contohnya yang lain itu seperti Sol BTC ya. Sol BTC ya ini cycle kedua oke ya, quite oke, walaupun belum membuat higher high lagi. Nah, ini masih bisa dipertimbangkan altcoins seperti ini ya. Nah, contoh lagi yang lain tuh BNB. BNB juga bagus, ingat gua. BNB. Nah, BNB juga bagus tuh, lihat ya. Dia membuat higher high, higher low, higher high, higher low. Minimal ada perlawanan deh. Begitu. Jadi kalau lo mau memutuskan untuk beli altcoins, mungkin boleh pertimbangkan untuk melihat si pair BTC-nya. Minimal kayak gini deh, minimal lo cari yang osilator lah gitu, kayak Cardano nih. Cardano masih oke lah, dia osilator gitu, naik turun, naik turun. Jangan punya yang beginian, jangan punya yang bear market mulu, begitu kayak contohnya ya BCH, LTC, di mana dia begini ya, chartnya turun terus. Begitu ya. Ini sekali lagi ini bukan indikator berbayar atau apa ya, lu tinggal cari aja pairnya belakangnya BTC begitu ya. Enggak semua kripto ada tentunya ya, tapi yang besar-besar ada biasanya ya. Oke ya, ini awalnya gue mau bikin satu video tapi udahlah, nggak apa-apa lah ya, kita bahas di sini mumpung udah ada juga. Next dari Sandi Haryono, Shalom Bang Toshi, tanya ya, bagaimana tahu QT atau QE? Makasih, sukses selalu ya. QT QE cara paling gampang, non ribetnya ya. Ya tinggal lu lihat aja di balance sheet begitu ya. Untuk balance sheet, gue biasanya sambil buka sama BTCD ya. Lu tinggal cari balance sheet di sini. Kalau dia sudah mulai naik, nah ini QE nih. Ya. Sementara kalau dia turun, itu QT. Begitu. Gampang deh ingetnya gini. QT T turun begitu. Balance sheetnya turun. Ya. QE ya udah tinggal kebalikannya aja ya. Enak gitu ya, QE enak buat altcoins ya udah berarti dia naik gitu ya. Oke. Next. Dari mana nih? Dari Triwantoro. Kotoshi, tanggapannya dong. Sorry, ini sebelum gue mesti sedikit ada di otak ngeganjal. Sebenarnya nggak sesimpel itu QT QE, tapi cara visual paling gampangnya seperti itulah. Ya ini untuk biar bisa secepat mungkin tervisualisasikan dengan itu. Walaupun sekali lagi QT QE ada beberapa hal lagi lah, tapi ya kalau menurut gua sih untuk kripto paling gampangnya lu lihat gitu aja deh. Lu lihat balance sheet-nya udah mulai naik atau masih terus turun begitu ya. Next dari Triwantoro, Kotoshi, tanggapannya dong tentang PPN yang diterapin untuk transaksi kripto, terutama untuk yang pakai exchange lokal. Nggak masalah jujurnya ya, kalau menurut gua sih nggak masalah. Kenapa? Karena dengan itu ya perpajakannya beres, gampang. Ya jadi lu bisa ngelapornya simple begitu. Ya kalau lu bandingkan dengan cara di negara lain, kayak contoh di Amerika aja gitu, capital gains tax. Aduh, gue lebih prefer bayar begini ya, pajak final disebutnya kan ya. Mending pajak final murah, serius cuma 0, something%. Lu di US capital gains tax tuh bisa nyaris 40% seingat gue. Ya, gue lupa spesifiknya berapa, sempat naik lagi dulu zaman Biden ya, tapi intinya bisa nyaris 40%. Ya, jadi kalau gue ditanya, menurut gue cukup fair. Cuman ya yang menyebalkannya urusan ini nih ya, mau ngelapornya repot ya. Mau kita bikin laporannya repot, mau setornya juga repot sekarang ya. Ini moga-moga urusan Cortex bisa cepat beres ya. 1,3 T loh ya. Masa lebih susah daripada yang sebelumnya, mendingan nggak usah pakai Cortex kalau kayak gitu caranya ya. Oke. Next. Dari Apung Kristianto Nugroho. Pas banget pembahasannya baru masuk setelah 1 tahun vakum.
Wah, sayang ya vakumnya waktu 2024 ya, lumayan bagus pada buat akumulasi ya. Sekarang mulai lagi trading sampai lupa cari YouTube-nya. Akhirnya ketemu juga, mulai belajar lagi udah lupa-lupa. Ya, oke nggak apa-apa ya. Semoga lu vakum setahun lalu tuh masih punya ya, karena ya sayang juga tuh di masa-masa itu enak sebenarnya. Wah, ini gila, yang di bawahnya komen ada yang vakum dari 2017. 2025 baru bangun lagi katanya. Happy banget Bitcoin udah berbunga. Saya kira dulu scam. Gila loh. 2017 berarti kita cuma beda setahunan aja. Cuman lu nggak kira-kira vakumnya lama banget ya. Ngapain aja loh ya. Sayang. Oke. Next dari Diriwansi. Bang, kalau misal BTC bullish atau bearish, apakah ETH juga bakal lebih berimbas apa gimana? Jujur, kalau BTC saya udah nggak peduli mau bullish atau bearish, toh saya pegang sampai 2030. Saya ada 7 biji ETH. Jujur, kalau ETH saya nggak terlalu percaya sama koinnya. Apa perlu di hold lama atau enggak itu ETH? Ya gini, historically speaking, ETH itu adalah altcoins yang performanya paling ya oke in the long term begitu. Tapi ya kalau lu sampai mau hold lebih longer term, ya diseimbangkan dengan BTC yang cukup besar juga begitu. Jadi jangan sampai kesannya Ethereum gua tuh lebih gede daripada BTC. Nah, enggak, tetap BTC-nya lebih gede aja. Begitu kalau sampai lu pengen nge-hold lebih lama begitu. Tapi kalau gua pribadi ya kan, gua kan sebenarnya technically speaking tuh gua position trader disebutnya ya. Disebut trader tapi nge-holdnya lama, nggak kira-kira bisa kayak satu business cycle which is about 4 years begitu ya. Nah, kalau gue pribadi, gue cuma nyaman dibawa sampai ke bear market cuma BTC begitu. Itu pun gue tetap ada TP begitu ya. Jadi kalau ETH pun kalau gue ya, gue tetap akan TP saat sudah masuk ya, saat sudah mulai masuk ke dalam udah masuk ke dalam bear market ya. Which is sekali lagi in theory secara teori cycle kuartal 4 2025 ini gitu ya. Gitu kurang lebih ya. Next dari Jerry Mantik ya. Setelah riset dan terkena Ponzi scheme, waduh ya. Akhirnya keputusan terbaik portofolio paling besar harus Bitcoin. Yes, setuju ya. Itu adalah fondasi kita soalnya ya. Bitcoin bukan buat gambling atau buat trading. Tapi Bitcoin adalah aset kelas untuk untuk jangka panjang di hodl ya. Hold on dear life ya. Ini lucu loh sebenarnya ya. Ini tuh kata-kata hodl tuh gara-gara ada orang dulu yang ngamuk di forum. Ini gila, trade Bitcoin tuh pusing ya. Ini nggak kira-kira pergerakannya terlalu ekstrim. Udah, kayaknya cara terbaik buat profit di Bitcoin tuh dengan cara di hold. Tapi dia typo jadi hodl. Ya jadi ya ada benernya sih ya. Ya cara profit cara profit yang konsisten di kripto tuh dengan cara di hold ya. Terutama BTC ya. BTC dengan cara di hold gitu. Walaupun nanti andaikan Bitcoin turun sampai 99%, pasti jemput lagi ke harga yang Anda beli. Kita tinggal tunggu 10 tahun ke depan. Contoh harga emas 10 tahun lalu dan harga emas hari ini berapa persen kenaikannya. Jadi kita nggak perlu lihat chart terus tiap hari. Waktu kita bisa digunakan untuk keluarga atau fokus untuk membangun bisnis Anda. Seperti kata Bang Toshi, DCA. Dah itu aja, salam terbertuai. Mantap, serius, gue setuju. Gue setuju banget. Kadang-kadang gini, serius ya, gue ngerasa untuk orang yang nggak mau ngedalamin lebih dalam lagi mengenai kripto, lebih baik udah nggak usah lirik-lirik alt sama sekali, beli aja BTC, di DCA terus aja kayak nabung emas. Udah, itu salah satu cara terbaik buat orang yang nggak mau benar-benar nyemplung di kripto. Karena kalau lu udah mulai mau nyemplung, pengen untung di alts dan lain-lain, itu nggak bisa sesimpel cuma beli BTC begitu. Karena ada berbagai macam hal lain, dari TA, fundamental, on-chain, dan lain-lain yang harus lu pertimbangkan. Tapi kalau BTC enggak, santai aja lu, terus aja kayak beli emas begitu ya. Mantap, gue setuju nih. Untuk para newbies yang nggak mau pusing gitu ya, udahlah, gue nggak mau jadi trader juga. Gue pokoknya pengen ya minimal bisa nanti pensiun pakai BTC. Udah gini aja caranya, DCA ya, dicicil aja. Mantap, setuju gue. Next dari Anesh Dark ya. Halo Koh, mohon saran dan arahannya. Porto gue awalnya 20% BTC, 15% ETH, 15% SOL, 50 others alts dan memes. Sempat minus 50%. Nah, lagi-lagi ya. Kalau kegedean di alts ya seringnya minusnya lumayan, tapi 50% masih oke lah ya. Dengan porto seperti ini masih oke lah jujurnya ya. Berarti yang others ini nggak terlalu aneh-aneh mungkin ya. Lalu akhirnya di tanggal 8 Desember 2024 porto gua plus 60%. Tapi sayangnya gua lakukan hanya take picture katanya. Aduh ya. Alhasil hari ini porto gua BP dan hanya BTC lah yang masih profit. Lainnya hancur ya.
Ya sekali lagi ya, ini bukti masa-masa QT adalah masa-masa yang sangat kejam terhadap alts ya. Nah, alokasi porto gua juga berubah jadi 45% BTC. Oh, oke, udah berubah. Good ya. 45% BTC, 55% alts. Baiknya gua biarin aja atau cut loss alts-nya ya, kok. Terima kasih. Sebenarnya gini, gua harus tanya lagi ke lu, alts-nya apa nih? Apakah terlalu spekulatif atau enggak? Kalau alts-nya yang kayak ya kalau kayak ETH, Sol gitu masih oke, BNB. Tapi kalau lu banyak memes yang aneh-aneh yang lu juga nggak yakin, deg-degan jadi kepikiran, mending cut loss. Ya, cut loss pertimbangkan untuk bikin balance lagi ke aturan 60-40 atau 70-30 begitu ya. Itu kurang lebih pendapat gua lah begitu ya. Next dari Maria Tifbray. Ya, oke, lucu juga namanya ya. Atau mungkin Maria Tiffany mungkin ya. Oke lah. Percayalah, nikmati masa-masa sideways ini sambil terus akumulasi dan matangkan rencana ke depan. Jangan diliatin doang, soalnya pas udah naik banyak yang belum siap juga. Ujung-ujungnya banyak yang bingung keluar market gimana. Yes, bener ya. Ini bagus ya, sesuai dengan pembahasan tadi pagi. Udah dinikmati, lu tuh dikasih kesempatan buat DCA ya. Orang tuh kebiasaan cuma pengennya tuh kayak begini. Cuma pengen masuk di kripto tuh karena melihat momen-momen seperti di sini nih ya, yang kayak begini atau yang kayak begini nih ya. Nggak pernah mau akumulasi di masa-masa kayak begini ya, masa-masa yang kayak begini nih. Di sini malah cut loss ya. Udah cut loss ini ngepam ya, taunya koreksi lagi, minus lagi, panik lagi, jual lagi begitu ya. Jadi masa-masa boring justru adalah masa-masa yang enak sekali untuk kita melakukan apa? Akumulasi ya. Benar, setuju gua. Terakhir nih dari Firman Abdi Surya, gold new all time high lagi, liquidity ya. Kalau likuidasi itu lo di apa bangkrut posisinya ya, tapi liquidity ya. Liquidity masih cenderung ke gold. Kripto sabar dulu sebentar lagi. Ya begini, ciri-cirinya kalau orang-orang masih belum terlalu berani untuk risk on, itu gold akan cenderung berkuasa dulu karena daripada gua taruh dulu di yang lebih beresiko, gua taruh di yang lebih aman deh. Nah, yang lebih aman apa? Gold. Historically speaking, gold ya. Jadi ya ada benernya ya, jadi sabar aja dulu tapi tetap akumulasi aja. Asalkan dengan rasio yang tepat menurut gua resikonya cukup terjaga begitu. Kalau lu masih deg-degan dengan 70-30, boleh digedein lagi BTC-nya. Mungkin BTC-nya bisa 80, even 90 pun boleh ya. Jadi intinya semakin lu lebih konservatif, semakin besarkan BTC-nya ya. Oke, beres ya pembahasan komennya. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lu bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lu dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Kita masuk ke SUI. Untuk SUI ya, kita sudah punya posisi short karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di MA20. Nah,
Posisi short kita ini target TP-nya bisa ditaruh di 3,24. Kalau lu pengen sedikit lebih konservatif bisa ditaruh di 3,33 ya. Posisi spot di angka 3,24, 2,94 dan EMA 200 di angka 2,677 ya. Next kita masuk ke Solana. Untuk Solana posisi long kita kemarin belum kena target TP, tapi buat lu yang konservatif dan tutup di jam berapa ya kemarin tuh? Sama-sama setengah 9 kayaknya ya. Coba kita cek dulu. Yes, setengah 9 juga ya. Buat lo yang tutup di setengah 9, lo profit berapa persen nih? Setengah 9, sorry di sini. Oh, lebih kecil ya. Kalau di sini lu berarti ya tipis banget sih ya. Nah, buat lu yang masih hold ya masih bisa pasang di target TP kita ya. Jadi buat lu yang kemarin buka dan tutupnya itu di setengah 9 ini dia. Ya masih ada sih profitnya, cuman gak gede-gede amat. Ya nyaris 1% lah ya. Not bad dibandingkan minus kan. Nah, tapi buat lo yang agresif dan masih hold posisinya, masih boleh ditahan karena tidak terjadi daily close di bawah dari struktur. Target TP-nya jangan lupa aja di angka 201,21 ya. Posisi spot 189,15, MA 200 dan 181,47 ya. Next, kita geser ke Cardano. Untuk Cardano mulai retest ke MA 20 sebagai resisten. Ya, kita lihat besok. Kalau besok daily close dari Cardano masih di bawah dari MA 20, kita bisa limit posisi short, retest kedua otomatis kebuka posisi shortnya. Tapi kalau tembus ya jangan dibuka posisi shortnya ya. Oke, untuk posisi spot ada di angka 0,682 ya, lalu juga ada di MA 200 dan di angka 0,555 ya. Itu kurang lebih untuk setup di Cardano dan juga untuk DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup, ingatkan lagi, jangan lupa ini hari terakhir masih ada 2 data penting yang menunggu kita di jam setengah 9 malam ya. Oke, kita tutup seperti biasa dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir, salam tabur tuai. Apa yang lu tabur akan lu tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.